jaar. Ja, is. Wat is het bij Abdini? Kemarin. Ada. Abdi and Daniel together. Selamat malam teman-teman Devosan. Marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan dibuka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami berkumpul kembali untuk mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Aurelius tentang berdoa bagi jiwa-jiwa. Berkatilah Romo Aurelius dalam memberitakan kerahiman-Mu dan juga berkatilah kami semua sehingga dapat mendapatkan pengajaran dari Romo. Ya Yesus, Engkau sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa dan lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh mata air kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terhingga, rengkuhlah seluruh dunia dan hampakan diri-Mu untuk kami. Amin. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalan. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Silakan Romo. Baik. Terima kasih semua teman-teman sekalian. Saya mengucapkan selamat datang untuk kita meneruskan pembahasan kita setiap hari Jumat keempat dalam bulan. Saya senang malam ini teman-teman sudah hadir kurang lebih pada waktunya dan untuk kita dalami materi kita, dan seperti biasa kita usahakan paling lama jam 8.30 waktu Indonesia Barat atau 9.30 waktu Singapura, waktu Indonesia Tengah dan Malaysia. Nanti kita usahakan jam segitu sudah selesai supaya jangan terlalu malam kita mengakhirinya. Baik. Malam ini saya izin untuk share screen dulu supaya nanti kita ikuti pembahasannya dari layar yang sudah disiapkan. Baik, teman-teman sekalian, malam ini saya memilih tema berdoa bagi jiwa-jiwa, kewajiban kita demi persekutuan umat Allah. Nah, mengapa saya memilih tema ini? Pertama sekali, nanti tanggal 2 November, itu hari Selasa ya. Selasa itu kita akan menaruh perhatian khusus memperingati jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia, dan itu kita akan secara khusus mempersembahkan ekaristi untuk memberi perhatian atau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Namun jika dikaitkan dengan pembahasan kita tentang buku catatan harian Santa Faustina itu banyak sekali berbicara tentang jiwa-jiwa. Nah, dalam hal itu Santa Faustina tidak semata-mata memusatkan perhatian pada jiwa-jiwa yang sudah meninggal, terutama yang ada di api penyucian,
tapi juga jiwa-jiwa orang beriman yang masih hidup. Dan saya melihat dan mengamati selama ini diskusi-diskusi kita, ketika kita menyentuh kata-kata jiwa-jiwa, kebanyakan kita langsung berpikir tentang jiwa-jiwa di api penyucian. Untuk maksud itu, malam ini saya ingin mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua untuk coba melihat dengan perspektif yang lain. Apa artinya berdoa bagi jiwa-jiwa? Maka saya tambahkan subjudul itu, kewajiban kita demi persekutuan umat Allah. Saya minta maaf kalau seandainya sebentar-sebentar saya harus minum. Saya beberapa hari terakhir ini batuk saya agak payah, sehingga masih terasa sisa-sisanya gangguannya itu. Nah, saya memberi subjudul kewajiban kita demi persekutuan umat Allah untuk menekankan bahwa berdoa bagi jiwa-jiwa itu tidak semata-mata kita lakukan bagi jiwa yang sudah meninggal, tapi juga bagi jiwa semua orang yang berkehendak baik, bahkan jiwa para pendosa sekalipun, sebagai wujud tanggung jawab kita untuk memelihara persekutuan umat Allah tersebut. Untuk itu malam ini seperti biasa pendekatan yang saya pakai, saya akan memaparkan atau membahas dari perspektif iman ajaran Alkitabiah. Kemudian kita akan masuk untuk membahasnya dalam aplikasi pastoral praktis atau devosi-devosi kita, teristimewa devosi kepada kerahiman ilahi. Bagi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dimaksudkan dengan persekutuan umat Allah. Saya siapkan beberapa kutipan kitab suci, baik dari 3 kitab yang berbeda, yakni Injil Matius, Kisah Para Rasul, dan Kitab Wahyu, untuk menampilkan pemahaman yang berbeda tentang istilah yang sama, yakni persekutuan umat Allah. Baik, yang pertama kita melihat dari Injil Matius bab 18 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan, mohon diikuti di screen masing-masing, atau yang bagi yang membuka Alkitab dipersilakan untuk mengikutinya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, itu aku berada di tengah-tengah mereka. Itu kutipan dari Injil Matius. Selanjutnya kita lihat kutipan dari Injil Kisah Para Rasul. Dan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul bersama untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Nah, sekarang kita perhatikan dulu beberapa penjelasan ini. Matius mengatakan begini.
Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, perhatikan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Dalam namaku, ini yang penting. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengan kata lain, kalau 2 atau 3 orang itu, walaupun orang Kristiani sekali, berkumpulnya itu untuk merencanakan kejahatan, ya, itu bukan dalam nama Yesus. Maka Yesus tidak ada di situ. Itu konsekuensi logisnya. Ya. Nah, maka nilai yang ditambahkan di sini adalah bahwa itu terjadi dalam sebuah konteks orang berhubungan dengan Bapa, sebagaimana dijabarkan pada ayat 19. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku. Nah, meminta di sini itu selalu berarti berdoa, memohon kepada Tuhan, ya, menyerahkan kepada Tuhan, itu berdoa. Walaupun doa itu diucapkan baik dalam kesedihan, cita, kekecewaan, maupun kemarahan. Namanya memohon kepada Bapa, walaupun tidak sempurna, itu selalu berarti berdoa. Nah, itu dalam kaitan dengan peranan Yesus yang begitu sentral. Jadi, komunitas persekutuan umat Allah itu hanya ada kalau itu terjadi dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Tanpa nama Yesus, tidak ada persekutuan Kristiani. Itu mungkin klub, mungkin LSM, mungkin himpunan hobi, atau ya macam-macam persekutuan organisasi lain yang bisa kita temukan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Sementara di dalam Kisah Para Rasul, itu sebetulnya implementasi dari hadir berkumpul nama Yesus itu. Nah, kita perhatikan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Pengajaran para rasul itu tidak bisa lain. Mereka mewartakan Kristus yang tersalib dan bangkit. Itu inti perkataan para rasul. Dan dalam persekutuan ini yang dianjurkan menurut kata-kata Yesus di sini, berkumpul dalam namaku. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa itu adalah 2 ciri khas komunitas Kristiani. Itu adalah doa dan perjamuan yang kita warisi sekarang dalam rupa Ekaristi. Dan di sini lain, memecahkan roti dengan gembira dan dengan tulus hati. Itu buah dari kebersamaan adalah kegembiraan dan hati yang tulus sambil memuji Allah. Memuji Allah itu adalah berdoa. Dan mereka disukai semua orang. Ini sudah misi konkret. Misi melalui sikap hidup dan tauladan. Jadi ketika kita disukai orang, orang bertanya, mengapa kalian itu penuh sukacita? Mengapa kalian penuh kegembiraan? Di situ kita bisa katakan karena Kristus. Siapa Kristus? Kristus adalah Tuhan dan kami belum pernah dengar. Ayo, mari bergabung untuk mendengar. Itu misi. Itu pewartaan. Melalui pola hidup yang benar, kita bisa membawa orang untuk datang kepada Kristus. Nah, sekarang kita lanjutkan pembacaannya dengan kutipan dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu bab 7 ayat 9 sampai 17. Saya bacakan, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua mengikuti dari screen atau mengikuti dari Alkitab masing-masing. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta,
dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan di antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mereka. Nah, sekarang kita lihat sejenak apa makna persekutuan di sini. Mari kita kembali ke ayat sebelumnya. Mari kita lihat bahwa kutipan ini diambil dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah sebuah pewahyuan apokaliptik, pewahyuan revelatif, pewahyuan simbolik tentang kerajaan Allah di masa depan. Tapi ingat, itu bukan berarti mimpi atau cerita fiktif. Karena di hadapan Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Tuhan itu tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Di hadapan Tuhan, batasan-batasan ruang dan waktu itu menghilang. Karena itu, apa yang ditampilkan dalam Kitab Wahyu adalah sebuah realitas kerohanian yang bakal dialami dan dilihat oleh semua orang yang percaya kepada Kristus. Nah, sekarang kita lihat. Ada kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Takhta ini takhta siapa? Takhta Allah. Di hadapan anak domba. Anak domba itu siapa? Yesus Kristus. Kita ingat pada waktu Yohanes berada bersama Andreas dan temannya, dan Yesus datang, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, anak domba ini istilah yang terus-menerus dipakai di dalam Kitab Wahyu. Dan itu merujuk hanya kepada Yesus yang sudah bangkit dan akan datang untuk mengadili semua jiwa manusia. Dan di pengadilan itulah seseorang dapat masuk ke dalam alam kemuliaan atau masuk ke dalam kegelapan sebagai buah dari dosa-dosanya. Apa yang mereka lakukan di hadapan takhta itu? Mereka berseru dengan suara nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Nah, kepada Allah itu ada di mana? Ada di dalam sebuah doa. Ada di dalam sebuah kebaktian. Maka pertanyaan kita, apakah orang-orang yang mati juga berdoa? Jelas mereka berdoa. Jangan lupa, orang yang sudah mati itu kehilangan raganya, tetapi dia tidak menjadi Tuhan. Dia ada bersama Tuhan. Dan doa di depan takhta Tuhan mungkin tidak ada lagi permohonan, karena mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi. Yang ada adalah pujian dan ungkapan sukacita. Ini, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Lalu di bawahnya ayat 12, amin. Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Ya, tidak ada lagi, berilah kami rezeki hari ini, ampunilah kesalahan kami. Tidak ada lagi. Yang ada hanya
pujian, penghormatan kepada Tuhan. Apapun bentuknya, itu adalah sebuah doa. Ya. Maka di hadapan Tuhan, jiwa-jiwa yang telah diselamatkan pun berdoa kepada Tuhan, kepada anak domba. Nah, mari kita lihat sejenak apa yang tertulis di ayat 9. Orang-orang banyak itu apa? Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan. Jubah putih berarti melambangkan apa? Semua penderitaan duniawi sudah berakhir, dosa-dosa sudah dihapus, semua orang sama di hadapan Tuhan. Daun-daun palem di tangan, daun palem menyimbolkan apa? Ketika orang Israel mengembara di padang gurun, daun palem itu adalah tanda harapan. Karena di mana ada daun palem, di situ ada air di bawahnya. Dan air berarti ada kehidupan. Maka oasis-oasis di padang gurun itu selalu ditandai oleh pohon-pohon palem. Dan palem inilah yang dipergunakan untuk menyambut Yesus ketika dia masuk ke kota Yerusalem sebelum dia mengalami penderitaan. Ketika dia datang sebagai Raja Damai dengan naik di atas keledai. Maka palem membahasakan apa? Membahasakan harapan, membahasakan kedamaian. Di dalam surga, di hadapan Tuhan, tidak ada lagi senjata dan peperangan. Yang ada adalah kesetaraan martabat, harapan akan kedamaian, dan kedamaian itu sendiri yang bertakhta di antara orang-orang. Nah, siapa mereka? Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah mengalami kesulitan besar. Tetapi kesusahan mereka itu telah disembuhkan oleh Tuhan. Karena di ayat 14 tertulis, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, kalau kita bicara tentang darah, secara manusiawi darah itu merah. Tidak ada darah putih. Itu sel darah putih, tapi bukan berwarna putih. Ya. Darah putih di sini berarti penebusan. Yang membuatnya putih di sini berarti penebusan. Jadi darah anak domba justru membuat jubah-jubah itu mereka menjadi putih karena mereka telah disembuhkan. Nah, di sini deskripsi tentang persekutuan surgawi. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke dalam mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, pada titik ini kita menemukan makna persekutuan. Nah, kita membahasakan persekutuan dengan cara demikian. Apa artinya persekutuan umat beriman? Persekutuan umat beriman itu berarti berhimpun di seputar Kristus. Kurang lebih simbolnya seperti ini. Berhimpun di seputar Kristus. Nah, saya sengaja ambil gambar Yesus kerahiman ilahi. Karena ini sentral devosi kita di dalam mempelajari, mendalami buku Santa Faustina. Ya. Sehingga kita lalu, saya meletakkannya di tengah, dan kita semua berhimpun di seputar Yesus Kristus. Nah, berhimpun di seputar Yesus Kristus itu memiliki dimensi atau memiliki makna demikian. Dalam persekutuan umat, itu dalam doa, liturgi, dalam komunitas, pertemuan komunitas, seperti kita sekarang, ini adalah membicarakan iman dalam sebuah persekutuan dan dalam pelayanan. Lalu dalam persekutuan surgawi, itu tadi, orang-orang yang kudus itu berdiri di depan takhta anak domba dan menyerukan pujian. Menyerukan pujian. Maka, persekutuan yang berhimpun di seputar Kristus itu memiliki dua dimensi. Dimensinya itu yang pertama adalah persekutuan eskatologis. Ini istilah tidak usah terlalu dipikirkan, tetapi
maknanya adalah menggambarkan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam keselamatan itu ada siapa? Ada Tuhan sendiri, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada malaikat-malaikat, dan ada orang-orang kudus. Ya, siapa orang kudus? Semua orang yang telah masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Semua orang yang telah meninggalkan raganya dan layak untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan keselamatan. Ya. Pemahaman ini akan membawa konsekuensi nanti dalam doa-doa kita. Nanti di akhir dari pembahasan ini, kita antara lain berbicara tentang bagaimana berdoa yang benar dalam pemahaman tentang persekutuan eskatologis. Tapi ada dimensi yang lain, itu yang persekutuan eskatologis ini digambarkan dalam kitab Wahyu tadi ya. Sedangkan di dalam persekutuan ini, persekutuan pesiarahan yang di sini, persekutuan pesiaran ini sebagaimana yang digambarkan oleh Injil Matius tadi. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku berada di tengah mereka. Dan diwujudkan secara konkret lagi dalam jemaat perdana yang digambarkan di dalam Kisah Para Rasul. Ini adalah hal-hal yang biasa, yang kita hayati di dunia. Jadi persekutuan umat Allah tidak sebatas pada orang-orang di dunia semata-mata, tetapi juga orang-orang yang telah masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, inti persekutuan umat yang berhimpun di seputar Kristus ini membawa konsekuensi demikian. Kita sekarang bahas satu persatu. Kita mulai dengan persekutuan eskatologis yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Apa itu persekutuan eskatologis? Ketika berbicara tentang persekutuan eskatologis, cukup ingat tadi. Orang-orang kudus berhimpun dengan memakai jubah putih dan berdiri di depan takhta Allah dan anak domba. Cukup bayangkan itu. Dan persekutuan eskatologis ini maknanya apa? Dia adalah persekutuan yang menjadi tujuan kita semua umat beriman yang bersiara di dunia. Para murid Kristus. Ya. Kita semua kalau mati itu kan semua orang mau masuk surga. Ya. Nah, mungkin ada yang pernah menonton film Forrest Gump ya. Itu satu yang bagus sekali, dibintangi oleh Tom Hanks. Dan satu dialog yang saya suka itu ketika Tom Hanks mengunjungi mantan perwiranya, lalu mereka rayakan tahun baru bersama. Lalu mantan perwiranya ini karena sudah buntung kakinya, dia frustrasi, lalu dia memaki-maki Tuhan. Dia bilang, di mana Tuhan? Di mana surga? Katanya saya akan berjalan-jalan di surga. Bullshit. Nah, itu yang dia bilang. Lalu Tom Hanks sebagai Forrest Gump, dia bicara begini, Lieutenant Dan, saya mau pergi ke surga. Nah, saya tidak mau hidup begini saja. Saya ingin pergi ke surga. Nah, itu bahasa itu menggambarkan apa tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia bagi orang materialis ateis, tujuan hidup itu adalah menikmati hidup masa sekarang. Dia tidak perlu berpikir tentang apa yang akan terjadi sesudahnya, kan dia tidak percaya. Ya. Maka bagi dia, selama ada kesempatan di dunia, mari kita menikmati hidup. Karena ini tujuan kita hidup di dunia. Akan berbeda dengan orang Kristiani. Orang Kristiani mengatakan hidup di dunia adalah persiapan untuk masuk dalam surga. Maka harta yang kita di dunia harus dimanfaatkan bukan semata-mata untuk menikmati sebagai manusia, tetapi juga menolong sesama agar mereka juga merasakan cinta Tuhan. Definisi harta berubah. Karena ini, kita memiliki pesiarahan yang bertujuan terakhir adalah mengalami kehadiran bersama orang-orang kudus lain di hadapan takhta anak domba.
Di dalam persekutuan eskatologis, manusia hidup menurut ukuran malaikat. Ya, tidak ada kawin dan tidak ada yang dikawinkan. Ingat pertanyaan orang Saduki kepada Yesus, ada 7 bersaudara, 1 kawin, mati, adiknya kawin dengan istrinya, mati juga, 7 bersaudara mati. Lalu pada waktu kebangkitan, siapa yang jadi istri? Siapa yang jadi suami perempuan ini? Yesus katakan, kamu betul-betul sesat. Dalam alam kebangkitan, semua orang hidup menurut ukuran malaikat. Jadi tidak ada lagi orang punya istri. Ya. Jadi jangan bermimpi bahwa di surga nanti kamu punya banyak istri. Ya, bapak-bapak, abaikan itu pemikirannya. Karena surga yang diajarkan Yesus Kristus adalah hidup menurut tata cara malaikat. Yang ketiga, persekutuan eskatologis yang digambarkan itu menembusi ruang dan waktu. Ini konsep agak filosofis, tetapi sangat relevan. Kenapa? Karena dalam batas-batasan ruang dan waktu, itu Yesus mengatakan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Itu dari kitab Mazmur membahasakan demikian. Atau 1 hari sama dengan 1000 tahun. Maka di dalam persekutuan eskatologis itu, tidak ada lagi hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Tidak ada. Yang ada adalah ada bersama Tuhan saat ini. Saat ini. Sehingga dimensi waktu hilang di dalam persekutuan eskatologis. Nah, ini yang ingin digapai oleh orang-orang Kristiani. Jadi pada waktu kita berbicara tentang persekutuan eskatologis sebagai tujuan kita, hendaknya kita selalu ingat hal-hal ini. Bahwa itu adalah tujuan terakhir hidup kita. Kita hidup di sana bersama Tuhan menurut cara-cara malaikat. Kita menembus ruang dan waktu di mana batas-batas waktu dan tempat tidak lagi dialami. Ya. Ingat itu baik-baik di kepala sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang persekutuan dalam persiaran. Bagian kedua yang perlu dibahas di sini, makna persekutuan itu adalah persekutuan dalam siaran. Nah, persekutuan dalam siaran ini punya makna seperti apa? Persekutuan ini menghimpun umat Allah yang mencari atau menerima kebenaran. Dan kebenaran versi Kristiani itu apa? Yesus adalah Tuhan dan penyelamat. Mengapa tempat Yesus itu begitu sentral? Ya, karena Yesus itu melting point. Melting point antara dimensi ilahi dan dimensi ragawi. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Maka titik temu antara Tuhan dan manusia itu ada di dalam pribadi Yesus. Dia manusia, dia hidup dalam batas-batasan waktu, tapi dia juga memiliki daya-daya ilahi yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memperbanyak roti, meredakan badai di danau, ya, dan sebagainya. Dia juga mengampuni dosa. Nah, ketika dari tadi bisa didengar baik ya? Oke. Ketika kita membentuk persiaran di dunia, membentuk persekutuan di dunia, tujuan kita ini untuk menghimpun umat Allah ini. Supaya kita sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Itu namanya persekutuan umat beriman. Kalau kita menghimpun banyak orang, tetapi tidak menuntun mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat, nah, itu kita tidak bisa disebut sebagai persekutuan umat beriman. Itu kita hanya sekedar satu kelompok massa yang mungkin memiliki tujuan yang berbeda, tapi bukan sebuah tujuan eskatologis tadi. Dan persekutuan ini itu tidak pernah lolos dari kesalahan. Kita manusia tetap penuh kelemahan. Maka konsekuensinya persekutuan ini bertujuan untuk menolong orang berdosa agar kembali ke jalan kebenaran dan berekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama. Rekonsiliasi itu bukan hanya dengan Tuhan,
tapi juga dengan sesama. Ingat kata-kata Yesus kepada Petrus, waktu Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, tetapi 7 kali 70 kali. 490 kali. Anda yakin bisa mengampuni saudaramu sebanyak 490 kali? Kebanyakan kita itu mau mengampuni 1 kali. Tapi yang kedua kali sudah pikir-pikir. Ya, itu yang terjadi. Tapi itu karakter dari persekutuan dalam siara. Itu bertujuan untuk menolong orang berdosa. Dan yang ketiga, persekutuan itu bertujuan untuk bermisi bagi umat. Persekutuan itu hanya akan menjadi persekutuan egois, hanya sekedar klub interest, kalau seandainya tidak ada wujud pelayanan konkret yang bisa dialami sesama sebagai tanda bahwa Tuhan mencintai mereka. Nah, sekarang perhatikan 2 hal ini. Yang pertama, persekutuan eskatologis adalah sesuatu yang akan kita gapai nanti sesudah kita mengalami kematian, dan persekutuan dalam siara adalah fakta konkret yang bisa kita hayati hari ini. Sekarang, mari kita masuk ke dalam tujuan pertemuan kita malam ini. Pilar-pilar persekutuan siara. Jadi, lupakan dulu persekutuan eskatologis. Mulai sekarang sampai akhir nanti, kita akan bicara semata-mata tentang persekutuan duniawi. Karena ini yang menjadi tanggung jawab kita. Dalam surga, itu sudah tanggung jawab Tuhan. Kita tidak lagi bisa menentukan. Tapi selama masih di dunia, kita memiliki peranan untuk membentuk persekutuan tersebut. Apa pilar-pilar persekutuan? Yang pertama, pilar persekutuan itu saya bahasakan sebagai panca tugas gereja. Apa itu? Kerigma, koinonia, diakonia, liturgia, dan martiria. Saya akan jelaskan satu persatu. Kerigma, koinonia, diakonia, liturgia, dan martiria. Kerigma itu artinya apa? Artinya mewartakan sabda Tuhan. Mewartakan. Mewartakan sabda Tuhan itu baik melalui kata maupun melalui perbuatan. Melalui teladan. Itu adalah pewartaan. Jadi pewartaan tidak berarti bahwa berdiri di mimbar. Tapi juga bisa ketika mengunjungi orang, menghibur orang, melayani orang, dan sebagainya. Tetapi inti pertama kerigma adalah sabda Tuhan harus sampai pada orang. Ya, iman tumbuh dari pendengaran. Bagaimana orang beriman kalau seandainya tidak ada yang mewartakan? Maka tugas kita yang pertama itu adalah mewartakan. Tahu tugas utama seorang uskup dan tugas utama seorang paus? Jangan pikir terlalu jauh. Tugas pertama adalah mewartakan Injil. Dan itu tugas gereja. Tugas kedua adalah koinonia. Apa itu koinonia? Membentuk persekutuan. Tapi persekutuan itu tadi. Persekutuan dalam pesiaran tadi. Berhimpun dalam nama Yesus. Dan berada di seputar Yesus. Itu koinonia. Tugas ketiga adalah diakonia. Diakonia itu berarti apa? Melayani orang. Ya, dari diakonia itu datang kata diakon. Dalam Kisah Para Rasul, diakon itu termasuk Stefanus, itu dipilih untuk apa? Untuk pelayanan kebutuhan sehari-hari. Membagi jatah makan, mengatur sumbangan-sumbangan, dan sebagainya. Itu tugas diakon. Dan dari situ kata diakonia. Lahirlah tugas pelayanan gereja. Jadi kita orang Kristen ini kan sering dituduh kalau kita mengadakan aksi sosial, aksi kemanusiaan itu dituduh untuk melakukan kristenisasi. Lalu lahirlah istilah orang Kristen Indomie. Kenapa? Karena orang Kristen hanya mau menjadi Kristen karena disogok dengan Indomie. Saya katakan kalau itu terjadi, saya menganggap sangat rendah kualitas iman orang-orang yang menjadi Kristen tersebut. Kenapa? Hanya dengan satu Indomie saja, dia bisa berpaling dari imannya yang sebenarnya. Coba bayangkan kalau saya sogok pakai satu mobil. Apa yang terjadi? Oke. Nah, diakonia ini saya pernah presentasi di Batam dalam forum kerukunan umat beragama dengan penekanan ini. Mohon saudara-saudara yang bukan Kristiani memahami bahwa diakonia itu bagian dari penghayatan iman.
orang Kristiani yang tidak mau melayani sesama yang membutuhkan tidak bisa dianggap Kristiani. Tugas keempat adalah liturgia. Di situ kita merayakan kehadiran Tuhan. Merayakan kehadiran Tuhan ini seperti perayaan Ekaristi Kudus, perayaan sakramen Tobat, perayaan sakramen Krisma, ya, pemberkatan rumah dan sebagainya. Itu semua adalah perayaan liturgia. Lalu martiria itu memberi kesaksian. Memberi kesaksian dengan apa? Dengan menghidupi nilai-nilai Kristiani, termasuk di saat-saat yang sangat sulit. Dan martiria yang terbesar adalah mengorbankan darah sendiri demi tegaknya Injil, sebagaimana dilakukan oleh para rasul, para martir hingga abad modern ini. Itu penjelasan singkat. Di dalam persekutuan dalam siara, tugas ini harus ada. Kalau tidak, gereja pincang jalannya. Umat Kristiani pincang jalannya. Nah, sekarang kita masuk ada pilar persekutuan yang lain, yakni pengudusan. Bagi saya sendiri, ada 4 pilar penting pengudusan yang merupakan penjabaran dari panca tugas gereja tadi. Nomor 1 adalah doa. Doa itu sangat sederhana, tapi sangat penting. Dan itu menjadi karakter persekutuan kita. Persekutuan kita harus ditandai dengan doa. Yang kedua adalah firman Tuhan, kitab suci. Di Batam kami menyelenggarakan institut atau lembaga Bible Center. Itu tujuannya adalah membuat kitab suci itu dikenal dan dicintai oleh umat Kristiani. Pertama orang Katolik, yang kedua orang-orang Kristiani pada umumnya. Dan kita sebagai orang Katolik harus mengakui dalam perkara kitab suci kita ketinggalan jauh sekali dari kelompok-kelompok Kristen non-Katolik. Maka kita harus mengejar ketertinggalan ini melalui intensif belajar, intensif merenungkan, dan intensif mewartakan. Kekuatan kita yang lain, pengudusan itu adalah sakramen. Sakramen kita, baptis, komunio pertama, komunio, pengakuan dosa, ya. Nah, semua itu sakramen kebanyakan diterima 1 kali, tapi ada beberapa yang diterima rutin. Saya garis bawahi 2 hal, yakni Ekaristi dan pengakuan dosa. Ekaristi itu kita praktis bisa misa setiap hari. Dan pengakuan dosa, alangkah baiknya dilakukan minimal sebulan sekali. Perintah gereja mengatakan mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu berarti Anda luar biasa baiknya. Dosamu itu ringan-ringan, maka mengaku setahun sekali cukup. Tapi bagi kita yang lain, mengakukan minimal sebelum Natal dan sebelum Paskah. Alangkah lebih baik kalau mengaku setiap bulan. Mengapa demikian? Pengakuan itu adalah proses healing, proses rekonsiliasi. Kenapa? Karena setiap dosa melukai jiwa, dan setiap luka jiwa adalah pintu bagi kegelapan. Sementara setiap pengakuan berarti healing bagi jiwa, dan setiap luka jiwa yang dihealing, dia menutup pintu bagi kegelapan. Sakramen itu elemen penting bagi pengudusan umat yang bersekutu dalam siara. Pilar keempat adalah pelayanan. Kita boleh banyak berdoa, kita boleh banyak baca kitab suci, kita boleh rajin misa setiap hari, mengaku dosa rutin, tapi kalau tidak punya pelayanan, kita orang Kristen yang egois. Sementara perintah Tuhan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yakobus mengatakan, apa gunanya kamu memiliki semua, tetapi saudaramu yang tidak bisa makan, tidak bisa diperhatikan. Santo Yohanes mengatakan, bagaimana saya bisa mencintai Tuhan kalau seandainya saya tidak mencintai saudaraku yang kelihatan? Pelayanan adalah pilar pengudusan. Nah, bagi kita malam ini, saya garis bawahi unsur ketiga ini. Berdoa sebagai sebuah sumbangan nyata bagi persekutuan. Nah, ini kita dalam secara khusus berdoa, yang merupakan bagian dari pilar apa tadi? Yang merupakan pilar 4 pilar itu. Ini doa. Ya. Doa ini nanti kita akan bahas secara khusus dalam bagian berikut ini. Nah, ini hal-hal penting yang harus menjadi perhatian kita.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembicaraan doa sebagai kewajiban kita untuk memelihara jiwa-jiwa. Nah, yang pertama sekali kita melihat doa sebagai kebajikan iman. Seperti apa doa sebagai kebajikan iman? Yang pertama sekali, Yesus itu berdoa. Yesus yang Tuhan dan manusia ini berdoa. Sebelum dia memilih rasul-rasulnya, dia berdoa. Sebelum digoda setan, sesudah dibaptis, dia berpuasa berpantang 40 hari. Diisi dengan apa? Dengan doa. Tanpa doa itu ke Yesus sebagai manusia, kekuatannya lemah. Dan Yesus mengajar murid-murid berdoa. Doa Bapa kami itu sederhana, tapi itu doa Yesus. Jadi jangan anggap remeh, orang kalau disuruh berdoa, dia mengangkat, mari kita berdoa, lalu mulai Bapa kami yang ada di surga. Itu doa Yesus, doa yang diajarkan Yesus. Cintailah doa itu. Yang ketiga, Yesus berdoa agar para murid memelihara persekutuan. Itu dibuat dalam perjamuan akhir. Ya, dalam Injil Yohanes itu tertulis jelas. Yesus berdoa agar para murid itu bersatu. Dan yang keempat, Yesus berdoa bagi orang-orang yang akan menerima pewartaan para murid agar mereka juga bersatu. Ya, teks ini saya selalu pakai ketika saya melayani gereja-gereja bukan Katolik. Ketika saya berkhotbah di gereja Pentakosta atau di gereja Bethany, di gereja-gereja evangelik yang lain, saya selalu tekankan ini. Berdoa demi persekutuan umat Allah. Ya. Nah, ini berdoa. Dimensi kebajikan ilahi yang ada di sini. Lalu dalam praktek, apa yang terjadi? Kalau kita melakukan doa itu sebagai pelayanan demi persekutuan, kira-kira apa? Pertama, kita berdoa sesuai dengan perintah Yesus. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, bagi orang-orang yang tidak Kristiani, ini perintah yang sangat kontroversial. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu? Saya katakan itu mungkin. Bahkan dengan doa itu, kamu akan menghilangkan permusuhan yang ada hanya pada kasih bagi saudara. Kenapa demikian? Nah, kita berdoa kepada orang, kalau kita punya musuh, itu kan pasti kita akan membenci musuh. Sulit untuk mengatakan tidak membenci musuh. Paling kurang marah kepada musuh. Kalau kita berdoa bagi musuh, itu tidak mungkin kita berdoa bagi dia sekaligus tidak membenci dia. Itu tidak mungkin. Ya. Kalau kita berdoa, itu kita memohonkan yang baik dari Tuhan untuk mereka. Karena itu, kamu tidak bisa berdoa begini, Tuhan, ini orang saya tidak suka, maka supaya hidup kami aman, ambillah dia segera dari dunia ini. Ya, tidak ada. Itu Anda tidak berhak atas nyawa orang. Itu bukan doa. Doa itu selalu memohonkan yang baik bagi orang. Maka berdoa sekaligus membenci orang itu tidak mungkin. Nah, di sini kita melihat bahwa doa itu justru menjadi sarana pendamai. Kita andaikan begini, saya dan Pak Abdi ini saling membenci. Walaupun kami belum pernah bertemu wajah dengan wajah, tetapi saya pakai sebagai contoh. Nah, katakanlah kami dua saling membenci. Tapi ingat ini perintah Tuhan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Lalu malam sama-sama berdoa itu. Saya berdoa bagi Pak Abdi berdoa bagi saya. Besok kalau ketemu, kita ingat, tadi malam itu saya berdoa untuk dia loh. Dia juga ingat, tadi malam saya berdoa untuk Romarel. Nah, saya yakin pertemuan itu akan berubah warnanya. Kalau ingat tentang dimensi doa, doa bagi dalam bentuk doa sebagai wujud untuk mengasihi sesama. Jadi doa itu justru sebagai proses yang membebaskan. Nomor 2 itu. Doa itu sebagai proses pembebasan, sets free, dan doa itu sebagai proses healing, penyembuh. Saya berdoa kepada dia, saya memaafkan dia, maka dengan itu saya menyembuhkan luka jiwa saya sendiri. Saya sudah selesai. Nah, kalau dia juga sudah selesai,
besok kita ketemu itu ill feelingnya sudah tidak ada. Yang ada hanya niat berdamai. Maka di sini pentingnya ketiga adalah doa sebagai pemberdayaan, empowerment. Doa itu membuat kita maju sesudah kekuatan doa. Coba perhatikan ya. Katakanlah Anda ini orang yang Katolik napas. Tahu Katolik napas ya? Datang hanya pada waktu Natal dan Paskah. Maka Anda disebut Katolik napas. Lalu Anda mengalami sebuah situasi yang memaksa Anda untuk berpikir kembali. Katolik napas ini benar atau tidak. Lalu Anda berdoa, Tuhan, coba dorong saya supaya besok saya mau berubah. Minimal hari berikut itu Anda ingat doa Anda itu. Sehingga Anda berusaha untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Walaupun tidak bertahan lama, tetapi doa itu mempunyai daya untuk mengubah seseorang. Dan akhirnya doa itu menjadi pilar rekonsiliasi dan persekutuan baru. Karena sudah healing tadi, sudah membebaskan tadi, sudah memberdaya, maka pertemuan kita untuk membina rekonsiliasi di antara kita dan membina persekutuan baru, itu mudah terwujud. Dan itu menjadi bentuk langsung dari persekutuan antara murid-murid Yesus ini. Itu kita wujudkan dalam ini. Dalam pelayanan konkret ini. Nah, sekarang mari kita melihat beberapa catatan yang saya mau tekankan dalam kaitan dengan berdoa ini. Berdoa sebagai karunia eskatologis. Kita kembali ke eskatologis sebentar ya. Mengapa doa itu penting? Karena doa sebagai komunikasi dengan Tuhan. Sepele, tapi komunikasi dengan Tuhan. Ada sebuah cerita lucu di sini, di Batam. Kami mengubah cerita yang entah datang dari mana, tetapi dalam katekesi untuk orang-orang calon baptis dari lingkungan Tionghoa, kami mengarang nama itu menjadi Ahong. Ya. Jadi Ahong ini sakit. Dia orang yang sederhana, dia kuli bangunan. Lalu dia tidak punya waktu untuk berdoa. Maka setiap pagi sebelum kerja dia mampir di gereja, hanya buka pintu, ketuk dan katakan, Tuhan, Ahong ada. Lalu balik kanan, pergi kerja. Kerja sampai sore mau pulang. Sebelum sampai di rumah, dia mampir di gereja sebentar, ketuk pintu, Tuhan, Ahong pulang. Selesai. Itu doanya. Lalu ketika dia sakit di gereja, di rumah sakit itu, semua orang heran. Ini orang sakit tapi kehadirannya itu betul-betul menggembirakan semua orang. Lalu satu kali itu ada perawat yang tanya, kenapa engkau sakitmu begini parah? Tapi engkau itu justru menjadi kegembiraan banyak orang. Dia bilang, bagaimana Ahong tidak gembira? Tiap hari Yesus datang, Yesus, Ahong, ini Yesus ada. Jadi itu menjadi sebuah komunikasi dengan Tuhan. Ini cerita dikarang. Tetapi hanya untuk membahasakan betapa efektif komunikasi antara saya dengan Tuhan dalam doa. Yang kedua, ini juga penting. Doa sebagai jalan persekutuan dengan jiwa-jiwa yang berhimpun di seputar altar Kristus. Maka di dalam gereja Katolik, kita mengenal namanya devosi orang kudus. Kita berdoa, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lalu yang penting, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Kita tidak meminta Bunda Maria untuk turunkan rahmat dari surga. Rahmat itu datang dari Tuhan. Tapi kita meminta Bunda Maria untuk mendoakan kita. Demikian juga santa-santa yang lain, termasuk Santa Faustina. Santa Faustina, kita hanya meminta Santa Faustina, doakanlah kami. Dan doa harus selalu tertuju kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi jangan mulai pasang lilin di depan gambar Santa Faustina dan berdoa hanya kepada Santa Faustina dan lupa Yesus. Itu doamu sesat. Doa harus dibuat kepada Yesus. Orang kudus hanya kita minta untuk mendoakan kita. Maka dalam bahasa Inggris kita menyebut mereka sebagai intercessor, sebagai pendoa yang membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita percaya mereka di hadapan Tuhan. Mereka lebih dekat dengan Tuhan.
daripada kita yang berdoa tapi pikiran masih pikir nanti malam saya ke diskotik mana ya, dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, ini juga penting. Doa sebagai partisipasi bagi penebusan dan pemurnian jiwa-jiwa. Ini yang menjadi alasan mengapa kita memiliki doktrin berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Nah, doktrin ini dasarnya ada di dalam kitab 2 Makabe, bab 12, ayat 38 sampai 45. Saya bacakan sebentar untuk menjadi pengetahuan kita. Kemudian Yudas mengumpulkan bala tentaranya, dan pergilah ia ke kota Adulam. Mereka tiba pada hari yang ke-7. Maka mereka menyucikan diri menurut adat dan merayakan hari Sabat di situ. Pada hari berikutnya, waktu hal itu menjadi perlu, pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazah orang-orang yang gugur dengan maksud untuk bersama dengan kaum kerabat mereka mengebumikan jenazah-jenazah itu di pekubur nenek moyang. Astaga! Pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-hala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu gugur. Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan Hakim yang adil yang menyatakan apa yang tersembunyi. Mereka pun lalu memohon dan meminta semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimnya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggal tadi. Ini sungguh satu perbuatan yang sangat baik dan tepat oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh satu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnyalah mengadakan korban penebusan salah untuk semua orang yang sudah mati, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Nah, sekarang lihat. Inilah dasar mengapa ini 2 Makabe ini kitab 2 Makabe ini menjadi alasan kita memiliki misa arwah orang mati. Orang Protestan tidak akan memakai dasar ini, tidak akan memiliki ibadat itu karena dasar kitab kedua Makabe ini bagi orang Protestan itu tidak masuk dalam bilangan kitab suci. Ini dalam kitab gereja Katolik itu disebut sebagai Deuterokanonika. Kalau Anda punya Alkitab terbitan Lai, Jakarta, pilih Alkitab yang ada Deuterokanonika, itu ada di bagian tengah. Nanti buka sendiri ya, kitab kedua Makabe 12, 38, 45. Ini menjadi alasan kita mengadakan ibadat orang mati. Dan itu menjadi alasan mengapa kita percaya adanya kebangkitan jiwa-jiwa. Jadi berdoa bagi orang mati itu tidak salah. Ya, itu benar. Nah, sekarang kita melihat apa artinya konsep tentang api penyucian dan sebagainya. Karena kita sering berdoa bagi orang mati yang masih di api penyucian. Catatan tentang api penyucian. Yang pertama, api dipahami dalam arti spiritual. Situasi penderitaan dalam proses pemurnian. Gambaran yang kita pakai, api menyala-nyala itu adalah visualisasi dari konsep tentang neraka dan subsequently itu api penyucian. Ya, kalau saya ingat dulu masa saya SD, itu buku agama, pendidikan agama kami itu namanya Cerita Kudus. Itu ada 2 gambar yang berbeda, neraka dan api penyucian. Neraka itu apinya merah menyala dengan bara api yang mengerikan dengan jiwa-jiwa yang menderita. Sedangkan api penyucian itu nyala apinya berwarna kuning dengan jiwa-jiwa yang tekun berdoa. Bukan jiwa-jiwa yang menderita. Nah, itu tentu gambar saja. Bukan sebuah ilustrasi surga, neraka dan
api penyucian yang benar. Walaupun demikian, itu adalah sebuah visualisasi dari konsep iman. Nah, tentang api penyucian ini, dasar pemikiran kita ada dari mana? 1 Petrus bab 4 ayat 6 mengatakan demikian. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, kepada jiwa-jiwa yang telah mati itu juga diberitakan Injil. Sementara mereka sudah tidak punya raga. Maka jiwa-jiwa orang mati ini ada di mana? Supaya diberitakan Injil. Kalau di dalam surga, untuk apa? Karena mereka sudah ada bersama Yesus, mengalami kemuliaan abadi. Nah, di sini harus ada satu transisi. Dari hidup di dunia, belum masuk ke surga, tapi katakanlah sudah melihat tanda-tanda surga dalam kerinduan masuk ke sana. Nah, inilah dalam bahasa iman kita disebut api penyucian. Api penyucian, purgatori. Istilah ini bisa diubah. Maka kalau seandainya ada yang bertanya, di mana di dalam kitab suci disebut kata api penyucian? Memang api penyucian itu tidak ada. Sama seperti kata Tritunggal Maha Kudus itu tidak ada. Tetapi dari ajaran iman itu kita membuat istilah. Bagi kita, fase transisi ini demi pemurnian ini disebut sebagai api penyucian. Teks yang lain. 1 Petrus 3:19-20. Nah, ini Petrus berbicara tentang Yesus. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Ini orang-orang sudah mati. Penjara ini ada di mana? Nah, kalau penjara berarti belum mengalami kepenuhan surgawi. Nah, inilah deskripsi yang kita sebut sebagai api penyucian. Baik. Saudara, saya akan mengakhiri refleksi ini dengan berbicara tentang kemuliaan doa yang menjadi alasan kita untuk menyebutnya sebagai satu cara kita, tanggung jawab kita untuk menunjang persekutuan. Kemuliaan doa itu terletak di sini. Doa adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Jadi, setiap doa itu adalah kesempatan berharga. Maka alangkah baiknya di rumah tangga manapun ada sudut untuk berdoa, yang kalau kita duduk di situ tujuan kita hanya untuk berdoa. Dan ada waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk berdoa. Ya. Waktu itu mungkin hanya di meja makan. Ya. Maka alangkah baik di meja makan kita itu ada juga buku doa. Ya. Lalu doa itu adalah tali silaturahmi dengan jiwa-jiwa yang sudah beralih ke alam baka. Ya, Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Nah, Bapak saya namanya Paulus sudah meninggal. Saya juga bisa meminta Bapak Paul, doakanlah saya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Yang ketiga, doa itu adalah pilar pemelihara jiwa-jiwa yang masih bersiara. Pemelihara kita yang bersiara ini. Untuk apa? Healing dari luka-luka dosa kita, empowering kita, healing itu termasuk set free ya, membebaskan, empowering kita, memberdayakan kita. Lalu, karena kita sudah di healing, karena kita sudah diberdayakan, maka kita mewujudkan komunitas umat Allah, community building dalam nama Yesus. Nah, sekarang lihat, doa yang sederhana ini ternyata memiliki dimensi yang sangat-sangat kaya. Sangat-sangat kaya. Thank you untuk semua perhatian. Baik teman-teman, saya harap pembicaraan saya cukup jelas dan bisa ditangkap ya. Nah, tidak selamanya sesuai dengan jalan pikiran masing-masing, tapi setidaknya gagasan-gagasan yang saya tampilkan bisa diterima. Baik. Bagi teman-teman yang ingin sharing atau mengajukan pertanyaan,
saya persilakan. Bagi yang ingin berbicara langsung, silakan hidupkan mikrofon, langsung bicara, atau Anda bisa menulis melalui chatting untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Silakan bagi yang ingin menyampaikan satu dos sharingnya. Oh ya, sekaligus saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tadi yang diajukan melalui pembahasan dalam grup WA Buku Harian Santa Faustina. Tunggu sebentar, saya masih hidupkan WA saya. Ya. Buku Harian Santa Faustina. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sejak kemarin dikirimkan kepada saya. Dikirim oleh Ibu Magdalena dan juga dikirim oleh Dr. Swani. Segala sesuatu bersekongkol melawan dia dan jiwa itu turun ke Taman Getsemani. Siapa yang bersekongkol melawan dia? Yang melawan dia adalah semua jiwa yang dikuasai kegelapan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu adalah godaan terakhir dari kegelapan untuk membelokkan arah perjalanan Yesus. Ya. Nah, siapa dia? Dia ini adalah Yesus Kristus. Melawan dia, itu melawan Yesus. Andai kata iblis berhasil waktu itu membuat Yesus tidak mau menderita, maka gagallah seluruh karya keselamatan. Kalau Anda menonton film yang dibuat oleh Mel Gibson ini, saya lupa kok judulnya, filmnya luar biasa bagus. Ya, The Passion of Christ. Itu gambaran Yesus digoda iblis itu dilukiskan dengan sangat bagus. Iblis ditampilkan sebagai satu sosok tanpa alis mata yang menggoda Yesus dengan mengatakan penderitaan ini terlalu berat, terlalu besar, tidak layak untuk kamu. Ya. Nah, itu terjadi dalam visi yang sama itu Mel Gibson membuat film itu. Ya, Mel Gibson itu cukup dipengaruhi oleh visi Santa Faustina ini. Ya. Yang lain-lain, jiwa itu turun ke Taman Getsemani dan jiwa merasa sedih sekali. Yesus, jangan lupa. Kita sering kali lupa ketika kita berbicara tentang Yesus yang menderita, kita sering kali lupa bahwa Yesus itu juga manusia. Kita karena mengalami Yesus, mempercayai Yesus yang bangkit, maka kita selalu mengandalkan Yesus. Semua doa kita, Yesus tolonglah saya, Yesus berkatilah saya. Kita lupa bahwa pada hidupnya Yesus adalah manusia. Ya. Jadi segala kegalauan dan penderitaan Yesus itu dialami. Ya. Spirit Yesus itu menderita. Keilahian Yesus tidak. Tetapi kemanusiaan Yesus itu sungguh-sungguh menderita. Jadi ketika Santa Faustina yang dalam bacaan yang di-share tadi, aku melihat bahwa penyelenggaraan Allah telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang-orang yang tinggal. Tadi itu ditanya itu nomor F kalau tidak salah. Sebentar, saya buka dulu. Ya. Tuhan memberikan pengetahuan tentang kehendak-Nya dalam 3 kelompok, katakanlah demikian, tapi semuanya berpadu menjadi satu. Yang pertama adalah jiwa-jiwa yang dipisahkan dari dunia, mereka ini akan dibakar sebagai persembahan di hadapan takhta Allah. Yang kedua, mereka akan memohon kerahiman bagi seluruh dunia lewat permohonan-permohonan mereka, dan mereka akan memperoleh berkat bagi imam dan lewat doa-doa mereka, mempersiapkan dunia untuk menyambut kedatangan Yesus. Nah, siapa jiwa-jiwa ini? Jiwa-jiwa ini itu bukan jiwa-jiwa di api penyucian, tapi jiwa orang-orang yang sekarang masih hidup. Ya. Yang dipersembahkan bagi Allah itu siapa? Itu jiwa orang yang diberi salib khusus, seperti Santa Faustina itu. Seperti Santo Yohanes dari Salib. Seperti Santa Teresia kecil.
seperti Santa Teresia Avila. Ya, mereka semua itu diberi tanggung jawab khusus memikul salib untuk menguduskan orang lain. Padre Pio misalnya, Mother Teresa dari Kalkuta. Mereka adalah orang-orang kudus yang diberi salib kudus, penderitaan. Dengan kata lain, demi penderitaan mereka, oleh penderitaan mereka, banyak jiwa diselamatkan. Maka mereka adalah jiwa-jiwa yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Untuk siapa? Untuk keselamatan banyak orang. Karena kesaksian orang-orang ini membawa banyak perubahan bagi jiwa-jiwa yang lain. Menurut Father Gabriel Amot ini eksorsis Vatikan yang terkenal, ya, seorang yang memiliki kuasa, memiliki kemampuan dan daya iman yang luar biasa untuk melakukan eksorsisme. Eksorsisme itu adalah pengusiran setan. Nah, dia berkata, kenapa Santo Yohanes Paulus itu ditembak, dia menderita Parkinson dan sebagainya. Nah, menurut Father Amot, dia mengalami pembalasan dari kegelapan. Kenapa? Karena kegelapan mempunyai rencana yang digagalkan oleh Yohanes Paulus II. Yang pertama, kegelapan merencanakan penguasaan dunia melalui komunisme. Ya, komunisme. Dan Yohanes Paulus II meruntuhkan komunisme itu. Yang kedua, kegelapan ingin menguasai dunia melalui penguasaan orang muda. Lewat mana? Lewat pergaulan bebas, lewat marijuana, lewat narkotika. Yohanes Paulus membuat tahun pemuda yang menarik begitu banyak orang muda. Akhirnya, mereka hidup sebagai orang-orang Kristiani yang memiliki visi perutusan. Karena itu Yohanes Paulus II sangat dibenci oleh kegelapan. Ya, itu kesaksian seorang eksorsis. Nah, bagi kita tuh tidak sampai menjadi jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan ini. Tapi kita adalah jiwa yang wajib mendoakan orang-orang yang berkarya bagi Tuhan. Anda semua, makanya sekarang itu ada gerakan doa bagi para imam. Kenapa? Para imam itu tugasnya untuk melayani umat, melayani sakramen, tapi seringkali juga sangat disibukkan dengan semua urusan-urusan non-sakramental yang berpengaruh bagi kehidupan. Maka kadang-kadang banyak imam juga lupa berdoa. Ada yang lupa berdoa karena tidak ada waktu, ada yang lupa berdoa karena malas. Nah, Anda tolong mendoakan para imam itu. Nah, jadi jiwa-jiwa di sini berkaitan dengan jiwa-jiwa orang yang masih hidup, ya, bukan semata-mata untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ada sebuah pertanyaan datang dari Retsiana. Romo, apa artinya ketika Yesus berkata kepada penjahat yang disalibkan bersama, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Nah, Firdaus itu apa artinya? Firdaus itu adalah Taman Eden. Taman Eden tempat Adam dan Eva tinggal sebelum berdosa. Ya. Dan di Taman Eden itu dosa Adam dan Eva itu ditunjukkan dalam bentuk apa? Makan buah pohon pengetahuan. Ya. Itu makan buah pohon pengetahuan. Lalu Yesus datang. Yesus berkarya. Yesus mewartakan firman. Yesus mewartakan pertobatan. Sampai akhirnya dia disalibkan. Disalibkan itu simbol dari pohon kehidupan yang baru. Jadi dulu dosa manusia pertama dari pohon pengetahuan di Taman Eden, kini dosa manusia dihancurkan karena pohon kehidupan yang baru, yakni salib Kristus. Nah, penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah saya kalau engkau sudah masuk dalam kemuliaan. Maka jawaban Yesus, kau tidak usah khawatir. Sekarang ini engkau berbicara dengan pribadi yang tersalib di pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan ini membuka pintu kebahagiaan. Maka memulihkan yang namanya Firdaus. Kitab suci itu penuh dengan bahasa seperti ini, ya. Dibuka oleh apa, ditutup oleh apa. Ya. A membuka, B menutup. Kembali ke A. Jadi itu. Simbolnya demikian, Bu. Jadi bersamaku di Firdaus, itu referensinya dulu. Firdaus yang hilang karena dosa Adam. Yang makan buah dari pohon pengetahuan.
Sekarang Firdaus baru kembali karena Yesus ketika orang-orang percaya kepadanya, mereka makan dari buah pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan itu apa? Darah, tubuh, dan darah Yesus. Kira-kira begitu ya, Ibu Resiana? Oke. Dari Ibu Yuliana Susanti. Romo, bagaimanakah sikap berdoa yang benar supaya penyampaian doa kita kepada Tuhan itu ada rahmatnya? Tidak berdoa asal seperti orang melantur. Pertama, harus tahu dulu untuk apa berdoa. Ya. Jadi, berdoa itu bukan untuk isi waktu, itu nomor satu. Yang kedua, sekarang itu banyak orang, saya tahu, banyak orang itu punya aplikasi e-Katolik. E-Katolik itu tiap jam 12 itu dia bel, jam 6 pagi dia bel, 6 sore dia bel, jam 3 sore dia bel. Lalu begitu bel berbunyi, kita mulai. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Ya, tanya baik-baik dulu, Anda berdoa serius atau karena mendengar bunyi bel? Memang itu bel pengingat. Tapi Anda berdoa sungguh-sungguh atau tidak? Jadi, murnikan motivasi berdoa. Yang kedua, doa itu berarti menyerahkan ke penyelenggaraan Tuhan ya. Bukan membawa daftar panjang, Tuhan saya mau ini. Kalau engkau tidak kabulkan, saya tidak lagi percaya kau. Kalau engkau kabulkan, besok saya derma 10 juta rupiah. Nah, yang untung pastornya akan dapat stipendium 10 juta. Ya. Tidak demikian. Doa itu, model doa yang benar itu adalah doa Yesus di Taman Getsemani itu. Ya Bapa, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Nah, aplikasi konkret kita seperti apa? Ya Bapak, saya ingin job itu. Saya ingin pekerjaan itu. Sebagai manajer perusahaan apa itu, saya ingin sekali. Kalau boleh, pos itu beri ke saya. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Tapi usaha kita sebagai manusia itu kita jalankan. Karena usaha kita itu juga adalah doa. Dan setiap usaha mengembangkan talenta adalah memanfaatkan karunia Tuhan secara benar. Cara berdoa yang standar itu sebetulnya tidak ada, Bu ya. Karena masing-masing orang selalu punya cara tersendiri untuk berdoa. Ada orang yang tidak bisa tahan kalau melihat orang karismatik berdoa sambil bernyanyi, bergerak, dan sebagainya. Ada orang tidak bisa tahan. Tapi jangan pikir bahwa mereka di sana itu tidak berdoa. Saya sudah berkali-kali mengalami, saya sudah berkali-kali melayani persekutuan doa karismatik, termasuk yang bukan Katolik. Saya sendiri tidak bisa berdoa dengan cara itu. Tapi saya melihat buah-buah yang mengalir dari doa secara itu, saya tidak bisa lagi mengatakan bahwa itu doa bukan datang dari Tuhan. Doa ada juga dengan cara meditasi, hening, sendirian, hanya diterangi lilin. Tapi ada juga yang takut berdoa sendiri, maka dia berkumpul untuk bersama doa rosario. Ya, pilihlah cara doa yang menurut Anda itu paling gampang, paling berat. Nah, ya. Paling memberi rasa nyaman. Ya. Tidak ada cara doa yang standar ya. Nah, sikap-sikap doa itu juga latihan-latihan. Itu hanya anjuran, bukan sebuah kewajiban standar. Pertanyaan kedua, ketika kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri sama Tuhan dengan berdoa, tapi kita buat dosa lagi, tapi mau doa lagi, apa itu salah? Nah, justru di situ benar. Doa itu paling dibutuhkan oleh orang-orang berdosa. Ya, itu justru orang paling berdosa itu dia seharusnya lebih sering berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ini sudah berniat tapi salah lagi. Nah, doa lagi. Nah, dalam hal ini sebagai anggota komunitas Kristiani, kita perlu mengubah mentalitas. Kalau kita melihat satu orang berdosa, dia datang pasang lilin di depan buah, katakanlah misalnya begini, saya pernah mengalami, ada salah satu umat, ini ilustrasi yang sangat konkret pengalaman.
Salah seorang umat yang saya layani itu ternyata bekas wanita panggilan, high class. Tapi dia mengalami sebuah pengalaman rohani, lalu dia bertobat. Dan dia betul-betul bertobat. Dia tidak lagi mengalami. Tapi stigma sebagai high class itu sudah melekat. Sehingga kalau dia di gereja, orang selalu memandang dia dengan curiga. Jangan sampai dia menjadi penggoda. Lalu orang melihat dia dengan sinis setiap kali dia berdoa dengan khusus. Padahalnya dia berdoa itu adalah sebagai tanda pertobatan dan penyesalan atas jalan hidup yang salah. Nah, sekali waktu dia tidak bisa tahan lagi dengan orang-orang yang terus-menerus menekannya ini. Lalu dia, aduh kalau begini terus, untuk apa lagi saya ke gereja? Nah, untunglah sempat ketemu. Lalu kita ngomong-ngomong, beri dia motivasi, saya katakan, nah itulah seringkali kesalahan yang dibuat oleh gereja. Orang Kristiani, bukan gereja, orang Kristiani. Seorang pecandu narkoba, dia bertobat, ingin kembali ke lingkungan kita. Tapi lingkungan kita tidak menerima. Orang hidup, dia butuh komunitas. Dan komunitas yang menerima dia adalah pecandu narkoba. Maka dia kembali ke sana. Nah, jadi dalam perkara ini, orang yang sudah berbuat dosa, dan dia kembali berdoa, bukan saja ini benar atau salah, tetapi justru saya sangat menganjurkan. Karena itulah cara yang benar. Kamu sudah berdosa, maka berdoa lagi kepada Tuhan. Supaya ada pengampunan lagi, lalu ada kekuatan lagi untuk hidup secara baru. Ada rasa malu kepada Tuhan? Ya, rasa malu kepada Tuhan yang paling baik itu adalah dengan cara mengubah diri. Mengubah diri. Ya. Nah, itu cara rasa malu yang paling baik. Ya, jadi justru dalam keadaan tidak merasa diri tidak pantas itu, saya mendorongmu untuk berdoa lebih serius. Berdoa secara lebih mendalam. Ya. Mungkin ada lagi yang masih mau mengajukan sharing, men-sharingkan sesuatu. Kita masih sudah jam 8.30 waktu Indonesia Barat, jam 9.30 waktu Singapura, Malaysia, dan Indonesia Tengah. Saya masih beri waktu beberapa menit untuk bagi yang mau sharing. Kelihatannya tidak ada ya. Oke. Ya. Oke, baik. Kelihatan tidak ada yang lagi yang mau sharing. Saya ingin menyampaikan 1-2 hal untuk perjalanan kita ke depan. Nanti kita akan mengevaluasi grup belajar bersama kitab ini buku harian Santa Faustina ini. Kita sampai dengan Desember itu kita harus membuat evaluasi perjalanan kita supaya jangan jalan-jalan di tempat ya. Jangan jalan-jalan di tempat. Kita harus membuat progres. Sesudah itu kita akan membuat program yang lebih komprehensif juga untuk kelanjutan dari pengajaran-pengajaran kita seperti ini, supaya pengajaran kita juga terus-menerus mengalami kemajuan. Saya malah ingin nanti sekali waktu pengajaran itu bukan hanya datang dari saya, tetapi juga dari teman-teman yang bisa men-sharingkan pengalaman iman tentang kerajaan ilahi maupun atas dasar Alkitab yang bisa menjadi unsur yang memperkaya spiritualitas teman-teman yang lain. Ya, jadi nanti kita bisa melihat itu melalui evaluasi yang kita buat. Saya berpikir sekali waktu saya akan mengundang sebuah Zoom untuk melibatkan partisipan dalam buku harian Santa Faustina, bukan Zoom doa, tapi Zoom ngobrol untuk membicarakan hal ini. Bu Felicia, nanti mohon dicatat sesuatu saya diingatkan ya. Karena pikiran saya seringkali kacau balau. Ada banyak hal di kepala yang harus dipikirkan bersama-sama. Oke? Baik, Romo. Ya, tidak ada lagi yang mau bicara sesuatu. Nah, ada yang sebetulnya masih mau tanya, Ibu Yuliana Susantia.
Ya, waktu Ibu Yuliana bisa tuliskan ke WA saya atau ke WA grup. Nomor WA saya itu saya kirimkan di chat sekarang. Nomor WA saya ada di situ, 081357003339. Pertanyaan yang lain bisa dikirimkan ke sini untuk ya. Siap, Romo. Ya, untuk bisa dibahas lebih lanjut kalau seandainya dirasa perlu ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih untuk perhatian, untuk kesabaran, untuk mendengar celoteh saya malam ini. Semoga berbobot, semoga menyentuh, dan terutama semoga memberi masukan. Untuk Anda kembangkan sendiri makna doa sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk membina persekutuan. Ya, karena tujuan kita bukan supaya kita berdoa lalu menikmati buah-buah doa itu seorang diri, tetapi doa kita bawa sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk kehidupan gereja dalam dua dimensi tadi. Persekutuan hidup masa kini dalam dunia, dan yang kedua nanti adalah persekutuan eskatologis yang hanya kita bisa nikmati kalau seandainya kita masuk ke dalam kerajaan kemuliaan bersama dengan Bapak Surgawi, anak domba tadi. Terima kasih untuk semua. Mari kita menutup dengan doa dan nanti kita akhiri dengan berkat. Bu Felicia, mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Romo. Terima kasih atas pengajaran Romo hari ini. Buat teman-teman yang mau join, itu ada chat link ya. Mungkin saya catat ada beberapa. Ibu Retiana bisa langsung diklik di sana, itu otomatis langsung join ke WA grup kita. Juga untuk ya. Ya, ada di di chat sekarang itu. Ya, nanti betul. Sesudah ini saya masih akan tinggalkan WA Zoom terbuka dulu selama beberapa lama untuk masih ada yang mau lihat chatnya, link chatnya di sana, nanti langsung klik untuk bisa bersama-sama untuk masuk, bisa bergabung dengan grup. Ya, nanti kalau yang bergabung silakan sebut nama dan kota domisili ya, itu aja. Grup bukan sesuatu yang jangan pikir penuh perdebatan atau apa, itu penuh sharing, penuh refleksi iman pribadi. Kadang-kadang ada yang bertanya untuk mendalami sesuatu dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk perhatian. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang menghantar kami hingga ke jam ini. Kami percaya bahwa penyelenggaraan-Mu senantiasa menyertai kami. Kasih karunia-Mu senantiasa melindungi kami. Semoga oleh doa dan kerinduan kami untuk selalu meningkatkan kualitas iman kami menyerahkan segala sesuatu kepada penyelenggaraan-Mu. Semoga oleh belas kasih-Mu ini, kami mengalami peneguhan, kami Kau sembuhkan dari luka-luka jiwa, kami Kau beri pemberdayaan iman yang baru, dan Kau dorong untuk berkomitmen membangun persekutuan umat Allah sebagai tanda kehadiran gereja-Mu, tanda kehadiran kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga berkat doa-doa kami, Engkau juga memberkati dan memberikan perlindungan, penghiburan bagi orang-orang yang menderita dalam berbagai kesempatan, bencana alam, menderita karena kesepian, menderita karena pandemi COVID. Semoga Engkau memberi kami jalan untuk keluar dari kesulitan-kesulitan hidup karena pandemi ini, dan juga membangun di antara kami persaudaraan sejati yang bertumbuh atas kerinduan bersama untuk berhimpun selalu di seputar altar-Mu. Engkau ya Tuhan yang hidup yang berkuasa, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Santa Faustina, doakanlah kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian
diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk perhatian dan terima kasih untuk keterlibatan. Mohon tunjukkan wajah-wajahmu ya. Aku mau record melalui screenshot supaya kita Terima kasih Romo Aurel, sangat bagus. Terima kasih untuk penjelasan. Terima kasih Bu Felicia. Terima kasih sama-sama. Terima kasih